Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor Penilai PDD UKTPT dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Erluati MT, dosen tetap di program studi D3 Teknik Elektromedik Poltek Steba Padang. Sebagai seorang dosen di jalur pendidikan vokasi dengan latar belakang pendidikan magister teknik, saya meyakini bahwa peran utama pendidik vokasi bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan teoritis di atas kertas, melainkan membentuk sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknik yang presisi, berstandar, serta berintegrasi tinggi di tengah pesatnya perkembangan teknologi kesehatan dan alat-alat medis. Saat ini, tantangan utama bagi kami adalah mencetak lulusan yang tidak hanya paham secara konsep, tetapi mahir dalam penerapan analisis, troubleshooting, hingga pemeliharaan dan keamanan alat medis di lapangan. Melalui video ini, unjuk kerja ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri mengenai kontribusi dan konsistensi saya dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu Asesor yang saya hormati, pada pilar pertama yaitu pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah inti di program studi D3 Teknik Elektromedik. Salah satu mata kuliahnya unggulan yang saya bina adalah teknik digital. Dalam pengoperasian proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Deliver, Interaction, dan Assessment. Inovasi yang terus saya kembangkan adalah menyusun modul praktikum berbasis troubleshooting serta memanfaatkan perangkat peraga yang mendekati standar industri peralatan elektromedis, sehingga mahasiswa siap menghadapi iklim kerja yang sesungguhnya. Sebagai pendidik vokasi, penelitian yang saya lakukan selalu diorientasikan pada produk terapan yang aplikatif dan memberikan solusi tepat guna. Pada pilar kedua, yaitu pengabdian kepada masyarakat atau PKM, saya menerapkan keilmuan teknik elektromedis untuk memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di masyarakat. Bapak dan Ibu Asesor Panitia yang saya hormati, pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi bagi saya bukanlah sekedar kewajiban administrasi, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam membangun peradaban bangsa melalui pendidikan vokasi yang bermutu. Sertifikasi dosen ini menjadi pijakan penting bagi saya, Erliwati MT, untuk terus berkomitmen meningkatkan kualifikasi, kompetensi, serta integrasi diri sebagai dosen profesi yang siap berkontribusi lebih besar bagi kemajuan Poltek Steba Pendidikan Vokasi Indonesia. Demikian pernyataan diri, unjuk kerja Tridharma ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan penilaian Bapak dan Ibu Asesor. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrak perkuliahan, mata kuliah, nama mata kuliah teknik digital, kode mata kuliah TEM 3145, semester per SKS 2 SKS, program studi D3 Teknik Elektromedik. Dosen pengampu Erliwati MT. Tahun akademik 2025-2026. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas konsep, teori, prinsip penerapan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh program studi. Mahasiswa diharapkan mampu memahami materi, menganalisa permasalahan, serta menerapkan konsep dalam konteks akademik maupun praktek. B. Capaian pembelajaran
mata kuliah atau CPMK. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu: pertama, menjelaskan konsep dasar mata kuliah; kedua, menganalisis permasalahan sesuai bidang kajian; ketiga, menggunakan teori dan metode yang tepat dalam penyelesaian kasus; keempat, menyajikan hasil analisis secara lisan maupun tertulis; kelima, menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab. C. Metode pembelajaran. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan berbagai metode, antara lain ceramah interaktif, diskusi kelompok, presentase, studi kasus, problem based learning, project based learning, penugasan dan individu dan kelompok. Mata kuliah ini membahas tentang teknik digital. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, menerapkan teori, serta menyelesaikan permasalahan sesuai capaian pembelajaran mata kuliah. D. Capaian pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar mata kuliah; kedua, menganalisis permasalahan sesuai bidang kajian; ketiga, mengaplikasikan teori dalam studi kasus; keempat, menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab. Kelima, E. Tata tertib perkuliahan. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari total pertemuan. Kedua, hadir tepat waktu. Ketiga, mengisi daftar hadir sesuai ketentuan, berpakaian sopan dan sesuai dengan aturan kampus. Kelima, menjaga etika selama pembelajaran. Keenam, tidak melakukan plagiarisme. Ketujuh, telepon genggam dalam metode senyap selama perkuliahan. Kedelapan, tugas dikumpulkan tepat waktu. Hak dan kewajiban. Hak dosen adalah: pertama, menyampaikan materi sesuai RPS; kedua, melakukan penilaian secara objektif; ketiga, memberikan umpan balik terhadap tugas mahasiswa. Kewajiban dosen: hadir sesuai jadwal; kedua, menjelaskan sistem pembelajaran dan penilaian; ketiga, memberikan bimbingan akademik selama perkuliahan. Hak mahasiswa: pertama, memperoleh pembelajaran sesuai RPS; kedua, mendapatkan penilaian yang adil dan transparan; ketiga, mengajukan pertanyaan dan berdiskusi. Kewajiban mahasiswa: 1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran; 2. Menyelesaikan tugas yang diberikan; ketiga, menjunjung tinggi etika akademik. Sistem penilaian. Pertama, komponen penilaian. Bobotnya adalah 10%, kehadiran dan penugas partisipasi bobotnya 10%, tugas individu bobotnya 20%, tugas kelompok bobotnya 20%, UTS bobotnya 25%, ujian akhir semester atau UAS 25%, totalnya adalah 100%. Sanksi akademik. Terlambat mengumpulkan tugas dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen. Plagiarisme dikenakan sanksi akademik sesuai peraturan perguruan tinggi. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kehadiran tidak diperkenankan mengikuti UAS. Kesepakatan bersama. Dengan memahami kontrak perkuliahan ini, dosen dan mahasiswa sepakat untuk melaksanakan proses pembelajaran secara disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan saling menghormati demi tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah. Mengetahui dosen pengampu dan diwakili oleh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan mata kuliah teknik digital yang kode TEM 312145. Umumnya adalah teknik elektro. Bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Semester 2 ya. Saya sebagai pembawa mata kuliah dari Wati dan
yang berhubungan dengan bidang peralatan elektronik. Jadi di dalam perkuliahan ada gerbang logika. Secara umum gerbang untuk apa? Secara umum gerbang untuk apa? Untuk masuknya beberapa input sehingga mengeluarkan output. Iya kan? Iya. Jadi gerbang logika adalah dasar rangkaian sirkuit elektromagnetik. Anda kuliah di jurusan apa? Elektronik. Berarti Anda harus memahami konsep dari gerbang logika. Perbedaan sinyal analog dan sinyal digital seperti gambar, sifatnya sinyal analog adalah kontinu terhadap waktu. Artinya apa? Kontinu terhadap waktu dan rentan terhadap noise dan interferensi listrik. Sinyal digital adalah sifat diskrit, hanya dua kondisi, dalam kondisi 0 dan 1. Berarti dalam kondisi biner, 0 berarti low, 1 berarti high. Low itu apa artinya? Tidak. Kalau dalam rangkaian listrik apa? Jadi sinyal analog dan sinyal digital itu ada dua perbedaan. Pertama, sinyal analog itu kontinu terhadap waktu. Kedua, rentan terhadap noise, interferensi listrik. Apa artinya? Rentan terhadap interferensi listrik, mudah terganggu oleh interferensi listrik. Itu artinya sifat diskrit hanya dua kondisi, dalam kondisi 0 dan 1. Sifat diskrit rentan terhadap interferensi, sangat presisi dan stabil untuk mikrokontroler. Sudahkah Anda kuliah mikrokontroler? Sudah. Jadi dia stabil dalam sinyal mikrokontroler. Kode logika biner dan dasar. Logika 0 berarti low, off, 0 volt, kondisi ground. Ya. Logika 1 berarti high. Ya. Berarti kondisinya bagaimana? On. Dan tegangnya berapa? 5 volt. Ya. Blok bangunan dasar matrik 3 gerbang. Pertama, gerbang N. Gerbang N adalah jika semuanya inputnya berlogika 1, maka dia akan menghasilkan output 1. Berarti gerbang N sama dengan gerbang semua. Semua inputnya berlogika 1, dia akan menghasilkan output 1. Ya. Gerbang OR adalah artinya hubungannya tambah. Artinya apabila salah satu inputnya berlogika 1 atau semuanya, dia akan menghasilkan logika 1. Paham? Gerbang NOT artinya berkelawanan dengan masukan. Apabila 0, yang masuk 0 akan mempunyai keluaran 1. Apabila 1 yang masuk mempunyai keluarannya 0. Dapat Anda simpulkan 3 gerbang. Siapa yang bisa menyimpulkan dari 3 gerbang? Jadi kesimpulan yang kita bahas tadi ialah matriks 3 gerbang merupakan alat analisis
yang digunakan untuk mengevaluasi suatu program, kegiatan, atau keputusan melalui 3 tahapan penyaringan. Setiap gerbang berfungsi memastikan bahwa suatu usulan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dengan pendekatan ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis, objektif, dan terukur. Hasil akhir dari matrik menunjukkan apakah suatu usulan layak dilanjutkan, perlu diperbaiki atau tidak direkomendasikan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan meminimalkan risiko dalam mencapai tujuan. Kita lanjutkan ya. Aplikasi klinik keselamatan radiasi. Apabila input dari A 1, input B, pintu ruangan tertutup, berarti akan menghasilkan 1. Radiasi hanya dapat aktif I sama dengan 1 jika kedua inputnya berlogika 1. Jika pintu terbuka, output dipaksa menjadi 0. Artinya apa? Ini adalah gerbang N yang bisa diaplikasikan menjadi keselamatan radiasi. Dia akan menghasilkan 1 apabila nilai keduanya 1. Benar kan? Ya. Kita bisa mengaplikasikan gerbang N dalam aplikasi radiasi. Paham? Saya lanjut ya. Input aplikasi sistem peringatan dini. Pasien monitor. Pernahkah Anda melihat pasien monitor? Dia mempunyai input 2. Input A adalah input detak jantung. Input B adalah oksigen darah rendah. Apabila input A-nya 1, input B-nya 0, dia akan menghasilkan logika 1. Gerbang apakah ini? Oh, ya. Apa definisi gerbang OR? Salah satu inputnya 1 akan menghasilkan 1. Itu artinya ya. Ada pertanyaan? Kita masuk dengan kombinasi turunan atau Dirichlet gates ya. Gerbang NAND outputnya 0 hanya jika semua input 1. Anda lihat tabelnya atau tabel kebenarannya. Apabila ada salah satu inputnya 0, dia akan menghasilkan logika 1. Yang kedua, gerbang NOR. Apabila salah satu hanya jika 1 akan menghasilkan input 0. Artinya apa? Apabila ada salah satu akan menghasilkan outputnya 0. Yang ketiga, gerbang XOR. Gerbang XOR adalah jika satu kedua inputnya berbeda, sering dipakai pada sirkuit penjumlahan. Contohnya, misalnya dia mempunyai input AB, salah satunya adalah nilai 1, dia akan menghasilkan 1. Yang keempat, gerbang XNOR, eksklusif sama. Output 1 jika kedua inputnya sama, sering dipakai pada komparator. Apabila kedua inputnya 1 akan menghasilkan 1 atau 0 akan menghasilkan 1. Ada pertanyaan? Paham? Paham. Kita lanjut ya. Kekuatan arsitektur universal gate. IC TTL 7400 NAND. NAND apa artinya? N yang dinotkan. Ya. Inputnya adalah N,
Yang dinotkan itu artinya nen. Gerbang nen dan not disebut universal gate. Ya. Hanya dengan merangkai satu jenis gerbang ini, kita dapat menggantikan seluruh fungsi dari and, or, dan not, sehingga menghasilkan gerbang or. Anda lihat I-nya sama dengan or. Paham? Mengapa penting alat medis memaksimalkan efisiensi gerbang dalam satu AC? Untuk memaksimalkan efisiensi gerbang dalam satu fungsi. Kalau tidak dimaksimalkan penuh rangkaian dengan IC. Gunanya untuk memaksimalkan. Menghemat ruang fisik pada motherboard. Menekan biaya produksi alat, cukup stok satu jenis chip. Ya. Selanjutnya, teorema De Morgan kuncinya penerjemah aljabar. I sama dengan A titik B inverse, ya, sama dengan apabila dipisah I-nya sama dengan A tambah B. Berarti apabila dipisah tanda yang panjang itu, apabila dipisah tanda ini, yang di bawahnya akan berubah. Jadi A tambah B itu De Morgan. Hukum 1, garis atas perkalian diputus menjadi penjumlahan. Hukum 2, garis atas penjumlahan diputus menjadi perkalian. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bisakah Anda membahas? Selanjutnya, pemetaan ekivalensi logika. Teorema De Morgan divisualisasikan dengan bentuk gerbang fisik. Ya. Ini adalah gerbang ekivalensi. Ini gerbang apa ini? Gerbang apa? Ini lambang ini apa? Nen. Kalau ada bulat berarti jadi nen. Kalau or jadi apa dia? Nor. Berarti n kalau dia ada bulat menjadi nor. N yang di norkan. Ya. Kalau or ada bulat jadi apa dia? Or yang dinotkan. Ya, paham? Artinya apa tuh? Padanan memungkinkan teknisi mengkonversikan sirkuit kompleks campuran nen dan or, ya, menjadi sirkuit homogen nen dan semuanya nor tanpa merubah hasil akhir. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti semuanya paham kan? Implementasi konversi multilevel. Studi kasus tugas ubah persamaan I sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung C tambah AC menjadi bentuk yang hanya menggunakan operator NAND. Uraiannya bentuk aljabar awal I sama dengan AC ditambah BC ditambah AC. Langkah kedua, terapkan double bar. Tidak mengubah logika. I
BC tambah AC inverse. Yang garis di atas itu inverse. Ya. Apabila dilepas atau dipasangkan dengan garis yang di atas menjadi aksi De Morgan, I sama dengan AC not di bawah tanda berubah menjadi silang titik BC not titik AC not. Hasil akhir persamaan ini murni menggunakan perkalian yang dinenkan. Seluruh tanda tambah telah dieliminasi. Ini adalah transformasi sirkuit sebelum dan sesudahnya. Rangkaian asal tidak efisiensi. A tambah B masuk ke dalam gerbang N. C tambah D masuk ke dalam gerbang N. Akhirnya apa? A tambah B F1, ingat tak? F1 keluaran dari ini saya misalkan F1. Keluaran dari CD menjadi F2. Berapa I-nya? Cari. Coba Anda hitung. Coba Anda hitung ya. Lanjutkan ya. Bisa? Satu. Coba ke depan. Bisa masuk pada rangkaian multilevel. Rangkaian yang dioptimalkan. A, B, NEN diinvertkan. AC, CD, NEN diinvertkan menjadi keluarnya Y. Ya. Melalui aljabar Boolean, De Morgan, sirkuit campuran dapat dirampingkan menjadi homogen, menghemat ruang fisik pada PCB, menurunkan daya, dan memangkas biaya perakitan alat medis. Apa gunanya? Menjadi sempit, bisa dimanfaatkan, efisiensi ya. Latihan analisa keamanan siring pump. Sebuah alarm peringatan siring pump di program untuk berbunyi Y sama dengan 1. Saat obat habis, A sama dengan 1, tetapi pintu penyangga siring tidak terkunci, B sama dengan 0. Gerbang logika kombinasi apa yang menginstruksi kondisi ini? Persamaannya adalah I sama dengan A titik B not, B inverse. Ya, membutuhkan satu gerbang N di mana salah satu inputnya diinverskan. Ringkasan pembelajaran sub CMK1 tercapai sehingga mengambil kesimpulan sinyal digital memberikan kepastian dan presisi tinggi tanpa noise pada alat medis. Gerbang logika menerjemahkan kondisi klinik fisik menjadi tindakan mesin otomatis. Gerbang universal NEN dan NOR mengoptimalkan efisiensi arsitek hardware. Ada yang bisa Anda kerjakan? Kembali kepada soal. Siapa yang bisa menganalisa ini? Silakan. Makasih Sultan.
N yang dinotkan apa bedanya? Apa? N yang biasa dengan N Yang dinotkan dinotkan. apa bedanya? Bedanya ada. Pertama, N adalah A titik B perkalian. Ya. Depan gerbang N yang kayak gini ya gambarnya. Ini berarti A titik B bentuknya adalah A titik B. Gerbang N ada bulatnya, ya. Artinya A titik B F-nya sama dengan A titik B inverse. Apabila kita uraikan inverse-nya, berarti tandanya berubah. A titik tambah B, A inverse tambah B inverse. Itu artinya. Paham? Paham. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Sudah cukup? Dengan berakhirnya kuliah kita hari ini, besok kita lanjutkan dengan